Kembali lagi bersama dengan saya, Bung Domi, dalam channel Sospolak, Sosial, Politik, dan Agama-Agama. Satu channel yang sengaja dibangun untuk menyoroti persoalan-persoalan atau satu realita sosial, politik, dan agama-agama yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang ini kita akan mencoba menyoroti satu peristiwa yang sangat menarik bagi perhatian seluruh bangsa Indonesia. Itu satu peristiwa peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus tahun 2025 di Istana Negara. Kita tahu bahwa setiap orang yang hadir dalam upacara kenegaraan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang yang mendapatkan undangan. Jadi tidak sembarang orang bisa hadir dalam upacara kenegaraan memperingati kemerdekaan Indonesia. Dan banyak orang mengantri dan berharap sekali untuk menghadiri upacara kenegaraan itu karena memang upacara itu adalah suatu peringatan, sesuatu yang hari yang sangat sakral, sebagaimana saya katakan kemarin, bagi Indonesia. Bagaimana tidak sakral? Ya karena 17 Agustus tahun 45 adalah hari kemerdekaan Indonesia. Dan hari kemerdekaan Indonesia itu dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh para founding fathers and mothers-nya, yaitu sebagai anugerah Tuhan. Jadi ini suatu peristiwa yang sangat penting dan sakral, berdimensi ilahi, berdimensi imani, berdimensi teologis. Karena itu tidak heran kalau orang berharap bisa menghadiri peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia itu yang biasanya dilaksanakan di Istana Negara. Dan sekali lagi, untuk hadir sebagai peserta dalam upacara itu hanya orang-orang pilihan. Artinya orang-orang pilihan adalah orang-orang yang mendapatkan undangan. Ya, bukan saja pejabat tinggi negara, tapi juga ada banyak masyarakat, ada 800-an orang yang menghadiri, dan mereka semua yang menghadiri pun pasti mendapatkan undangan. Tentu ya undangan yang akan disosialisasikan lewat berbagai-bagai macam stratifikasi, bermacam-macam undangan-undangan lewat pemerintah setempat atau lewat panitia penyelenggara hari proklamasi. Tetapi yang penting adalah bahwa banyak pejabat negara yang diundang secara khusus oleh presiden. Banyak juga pejabat-pejabat perwakilan dari negara-negara lain, negara-negara tetangga yang juga diundang. Artinya mereka semua yang diundang itu mendapatkan kehormatan dari presiden yang adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dan pemimpin rakyat Indonesia secara utuh, secara keseluruhan, dan semua rakyat Indonesia yang ada dimanapun juga. Bukan saja rakyat yang ada di Indonesia, tapi juga orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia yang masih berwarga negara Indonesia yang tersebar di berbagai negara di penjuru dunia. Jadi ini satu undangan spesial
bagi para pejabat. Seorang rekan saya pernah mengatakan begini, undangan siapalah yang paling terhormat di dunia ini selain undangan dari kepala negara, undangan dari presiden. Jadi memang kalau kita mendapatkan undangan dari presiden itu kita bangga setengah mati, dan orang yang diundang pasti orang yang dihormati oleh pucuk pimpinan negara, pucuk pimpinan pemerintahan, orang nomor satu bangsa dan rakyat Indonesia. Nah, yang menarik ya, dalam upacara kenegaraan itu mantan-mantan presiden sebelum Presiden Prabowo, misalnya Jokowi, lalu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, menghadiri undangan. Mereka berdua menghormati dan merasa tersanjung, juga merasa dihormati oleh pimpinan negara karena mereka diundang untuk hadir dalam upacara kenegaraan ini. Dan karena mereka merasa dihormati dan mereka juga menghormati pemimpin negaranya, pemimpin bangsanya, pemimpin rakyatnya, maka mereka dengan semangat, dengan bangga, dan secara negarawan mau hadir memenuhi undangan presiden itu. Ini suatu kehormatan yang tinggi bagi mereka, dan karena itu juga mereka menghormati dengan tinggi sang presiden yang mengundang mereka. Ini gambaran orang yang tahu sopan santun dalam berelasi dengan pemimpin negara, dengan pemimpin pemerintahan, apalagi mereka sendiri mantan presiden. Jadi mereka tahu sekali kalau mereka diundang itu berarti mereka dihormati. Dan mereka tahu sekali kalau mereka mengundang misalnya lalu undangan itu tidak datang, barangkali ada rasa kecewa. Nah, pada 17 Agustus 2025 dalam upacara kenegaraan di Istana Negara, hanya satu yang tidak datang, mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan ketidakhadiran Ibu Megawati ini pasti mendapatkan berbagai-bagai respons dari masyarakat. Ada yang bisa memahami, ada yang mungkin kecewa. Tetapi kalau misalnya kita melihat, ya menyimak dari apa yang saya katakan tadi, bahwa peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 adalah peristiwa yang sakral, dan karena itu selalu diperingati oleh segenap bangsa Indonesia sampai pada tahun 2025 ini, maka rasanya menjadi tidak elok, menjadi kurang beretiket kalau mantan presiden tidak menghadiri undangan yang terhormat ini, suatu undangan untuk memperingati peristiwa sakral,
peristiwa kemerdekaan Indonesia. Saya katakan kurang punya etiket, dan kita tahu bahwa etiket itu adalah tata krama atau sopan santun dalam bergaul. Baik bergaul sesama anak bangsa, sesama rakyat biasa, sesama wong cilik, sesama pejabat, sesama mantan pejabat, sesama mantan presiden, dan sesama umat manusia dalam relasi-relasi internasional. Jadi ketidakhadiran Ibu Megawati, sadar atau tidak oleh Ibu Megawati, sesungguh-sungguhnya dia sudah mencederai etiket dalam bergaul. Etiket sesama mantan pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, dengan pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan yang sekarang sedang berkuasa. Dan itu berarti kalau pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, pemimpin rakyat ini adalah simbol rakyat, maka sesungguh-sungguhnya ketidakhadiran Ibu Megawati adalah merupakan satu bentuk kekurangan etiket terhadap rakyat yang pernah dia pimpin. Dan ini memang sangat disayangkan. Menurut anaknya, itu Ketua DPR, Ibu Puan Maharani, dia mengatakan bahwa Ibu Mega tidak bisa hadir karena dia menjadi inspektur upacara dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di sekolah politik PDIP. Dan kalau kita bisa membandingkan posisi Ibu Megawati di PDIP, Ibu Megawati itu sebagai orang nomor 1. Ya. Tetapi ya, PDIP adalah hanya bagian kecil dari keutuhan berbangsa, bermasyarakat, bernegara. Dan karena itu jika dibandingkan antara PDIP dan negara dan rakyat dan bangsa Indonesia seutuhnya, maka ada perbedaan antara langit dan bumi. Dan sebagai mantan presiden, harusnya dia tahu soal skala prioritas. Mana yang harus didahulukan, kepentingan sekelompok kecil orang atau kepentingan dan etiket bergaul dalam satu kelompok yang jauh lebih besar, yaitu negara, bangsa, masyarakat, rakyat Indonesia seutuhnya yang juga tersebar di bagai-bagai negara. Jadi sangat disayangkan sebetulnya ketidakhadiran Ibu Megawati sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Ada yang mengatakan jangan-jangan ini karena ada yang hadir
Bapak SBY dan Bapak Jokowi mantan presiden. Yang kita tahu pada dua orang ini Ibu Megawati tidak punya relasi yang bagus, punya kekecewaan terhadap dua orang ini. Dan itu pendapat banyak orang. Dan menurut saya bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tetapi sebagai mantan pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, kepala negara, kepala pemerintahan, seharusnya Ibu Megawati punya jiwa kenegarawanan. Dia harus lebih mementingkan negara ketimbang lebih mendahulukan perasaan kecewanya terhadap dua orang yang pernah menjadi sahabatnya. Dan sayang sekali bahwa jiwa kenegarawanan tidak dimiliki oleh Ibu Megawati. Kita berharap tahun depan ada jiwa kenegarawanan yang muncul dari Ibu Megawati. Menekan emosi, menekan kekecewaannya pada mantan sahabat-sahabatnya ini dan lebih mendahulukan kepentingan yang lebih besar, lebih mementingkan perasaan berbangsa, bermasyarakat, bernegara, dan perasaan dari semua orang-orang yang pernah dipimpinnya. Kita sangat berharap ada perubahan jiwa dari jiwa dan mental yang hanya mengedepankan kekecewaan pribadi berubah mengedepankan jiwa kesatria, jiwa kenegarawanan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Salam.